Oke, teman-teman sekalian, sebuah video viral menggegerkan publik. Seorang pria tunanetra yang mengemis diseret paksa oleh petugas gabungan di tengah jalan yang ramai. Kita lihat videonya. Saya akan tampilkan di sini. Jadi kronologinya kawan-kawan, katanya menurut sumber yang terpercaya yang saya baca, kejadian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 kemarin di depan toko roti ganda Jalan Sutomo, Pematang, Siantar. Jadi pria tunanetra itu bernama Heri, 39 tahun, diseret oleh petugas Satpol PP dan polisi. Jadi dalam video terlihat Heri ditarik paksa hingga jatuh. Ia bahkan sempat berteriak, "Tongkatku mana? Tongkatmu mana?" Sangat jelas sekali. Di tanggapan pihak berwenang seperti apa? Ya, pihak dinas sosial dan Satpol PP mengklaim bahwa Heri ia sempat memukul petugas katanya, namun tidak ada bukti rekaman atas tuduhan itu. Padahal dalam video kan petugas sendiri yang merekam itu. Kemudian wali kota Pematang Siantar ini, Wesley Silalahi, mengakui bahwa tindakan petugas tidak manusiawi. Ia berjanji akan membina dan memperbaiki SOP penerbitan. Ini sangat viral, bahkan mengundang reaksi publik. Masyarakat itu mengecam tindakan tersebut. Banyak yang menyebut itu sangat tidak pantas dan kejam sekali, apalagi terhadap penyandang disabilitas. Heri dinilai hanya ingin bertahan hidup di tengah keterbatasan itu, bukan mengganggu ketertiban. Bagaimana menurut kalian tentang ini? Jadi saya akan bahas mengaitkan apa ya, sebab kita semua harus ingat ya, para penyandang disabilitas ini juga punya hak hidup yang layak. Mereka bukan sampah kota, tapi warga negara yang butuh perlindungan. Makanya saya akan bahas tuntas di sini. Saya sangat miris sekali, bahkan saya mau nangis pertama kali melihat video itu, rekaman itu. Ya, di mana rakyat kecil yang mau bertahan hidup seperti itu disiksa sampai seperti segitunya. Kemudian pertanyaannya sekarang, beranikah Bapak polisi itu melakukan hal yang sama kepada koruptor yang sudah merugikan banyak masyarakat, yang membuat mereka itu miskin nih, begitu, membuat kita rugi besar, negara rugi besar. Selama ini tidak ada polisi yang sampai menyeret koruptor seperti itu, tidak ada. Kan miris sekali, aneh sekali kan. Mereka para polisi itu cuman apa namanya ya, kejam dan jagoan kepada rakyat jelata seperti kita ini. Tapi ya karena kemungkinan para polisi ini sudah kenyang dengan uang-uang haram, sehingga mereka takut untuk menindak koruptor-koruptor itu. Baik, saya akan bahas secara realistis saja, secara ilmiah. Kemudian di video berikutnya, oke, tetap stay tune, jangan skip ya. Di sebuah jalan sibuk di Pematang Siantar, seorang pria tunanetra bernama Heri diseret paksa oleh aparat gabungan Satpol PP dan polisi. Ia tidak berbuat kejahatan, tidak merampok, dan juga tidak membunuh. Ia hanya mengemis, mencari sesuap nasi di tengah kota yang katanya ramah, di negara yang katanya menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. Namun tubuh renta itu ditarik paksa, diperlakukan seenaknya, dipermalukan di depan publik hanya karena ia dianggap mengganggu ketertiban. Ironisnya, di waktu yang sama kita menyaksikan di televisi dan di berita-berita online kemarin itu, para koruptor, penjara uang rakyat diperlakukan seperti tamu negara, diperlakukan sangat istimewa. Ada yang datang ke sidang sambil tersenyum semua. Ada yang diborgol tapi tetap mengenakan jas mahal. Bahkan ada yang dijemput dengan mobil mewah dari rumah tahanan untuk menjalani pemeriksaan, dan tahanan pun sangat mewah. Bahkan sekelas hotel bintang 6, bukan hanya bintang 5. Ini sungguh sangat miris sekali kawan-kawan sekalian.
Kita hidup di negara yang berani menginjak yang miskin, tapi berlutut di depan yang kaya. Seorang tunanetra yang bahkan tidak bisa melihat dunia diseret seperti sampah, padahal tak ada satupun bukti bahwa ia melakukan kekerasan, bahwa ia melakukan kejahatan. Tetapi seorang koruptor yang merugikan negara miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah, bisa tidur nyenyak di sel tahanan yang ber-AC bintang 6, dapat makan cateringan mewah layaknya hotel, kadang bisa keluar dengan izin rumah sakit palsu, nyatanya pelesiran ke luar negeri. Inilah wajah kebusukan sistem hukum kita Indonesia ini. Bahkan aparat kita kepolisian itu bukan sekali dua kali oknum polisi dan Satpol PP justru menjadi alat kekerasan negara terhadap rakyat kecil. Pedagang kaki lima misalkan ditendang saat mencari nafkah. Kemudian aktivis diseret hanya karena bersuara. Kemudian tahanan disiksa hingga tewas. Dan kini tunanetra pengemis pun diseret tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Tapi saat korporasi besar merusak lingkungan, saat mafia tanah mencaplok lahan rakyat, saat pejabat melanggar etika, mereka diam, bahkan mungkin bersalaman. Kalau perlu digendong itu penjahat, karena sudah kenyang para polisi itu dengan duit-duit haram. Apa kemudian masalahnya? Masalahnya bukan hanya di aparat, tapi di seluruh sistem yang tidak pernah berpihak pada yang lemah. Itulah kapitalisme. Jadi saudara Heri ini hanyalah simbol, simbol dari jutaan orang miskin yang dijadikan kambing hitam atas kegagalan negara menciptakan kesejahteraan. Ia mewakili mereka yang buta bukan hanya secara fisik, tapi dibutakan oleh sistem yang terus menindas orang yang lebih lemah. Jika Islam berbicara, Islam dalam konsep keadilan dan asasnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu binasa karena bila orang bangsawan yang mencuri, mereka membiarkannya, dan bila orang lemah mencuri, mereka dipotong tangannya. Itu hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu hadis sahih. Kita sedang menuju kehancuran yang sama. Bila yang kecil salah, hukum ditegakkan, tapi bila orang besar yang mencuri, hukum bisa dinegosiasi. Lihat para jaksa-jaksa agung itu yang kemarin terkena kasus korupsi suap itu. Bayangkan kawan-kawan, betapa naasnya. Kita bersuara ini bukan hanya karena Heri, karena martabat kita. Heri bisa jadi suatu hari nanti itu akan hilang. Ini soal negara. Apakah kita juga akan diseret hanya karena ingin bertahan hidup? Begitu. Jika keadilan masih punya mata, maka dia harus melihat yang lebih mengganggu ketertiban, bukanlah pengemis, tapi para koruptor, para pencuri di ruang parlemen itu, kantor kementerian, di ruang elit kekuasaan dan semacamnya. Ya bahkan di kantor polisi juga ada sebenarnya. Di desa-desa itu saya juga berpengalaman, kawan-kawan, berpengalaman sekali ya. Bahkan di dunia pendidikan itu jatah bos itu ada yang untuk polisi. Bukan menyetujui ya. Masyarakat harus berbicara. Jurnalis harus turut meliput. Aktivis harus mengawal, dan kita semua harus berani berkata. Kata terakhir itu, yang buta bukan Heri, tapi hukum kita. Hukum Indonesia ini yang buta, bukan Heri, kawan-kawan.
Jadi cukup ini ya. Ini bukan kajian ya. Saya jauh dari kajian, tapi ini semacam emosi saja. Tapi ini bentuk keresahan hati saya melihat video-video yang viral itu. Video yang viral bagaimana orang kecil sampai ditendang seperti itu, di-share seperti itu, bahkan kemarin itu ya, yang koruptor yang sekelas koruptor yang pencuriannya yang katanya bukan hanya mengganggu ketertiban itu koruptor ya. Itu mengganggu kedaulatan negara. Triliunan uangnya itu yang ditemukan di rumahnya itu sampai 2M, 8M, 1 triliun. Itu ya Allah. Jika dikasih ke Harry itu agar tidak mengemis itu kan sudah luar biasa. Justru mereka yang sudah jelas-jelas ia bukan hanya penjahat luar biasa itu sudah sangat jahat, bahkan di atasnya sangat kalau ada. Itu masih diperlakukan kayak kayak siapa ya? Saya sudah selauran ini bahasanya karena emosi. Mana perlindungan hukum kepada yang kecil? Kalau yang punya duit, dilindungi, ada pengacaranya, ada ininya, ada ininya. Ada perlindungan haknya dan semacamnya. Kalau yang kecil ini main tendang saja Bapak polisi itu. Kalau berani tendang itu yang koruptor kemarin, siapa itu Topan Ginting itu? Berapa M yang dirugikan yuk? Berapa uang negara yang sudah habis itu? Tapi Bapak polisi itu tak berani karena Bapak polisinya juga apa ya namanya? Dapat kebahagiaan itu sebenarnya. Kalau tidak percaya itu sudah sistemik. Saya juga bukan menduga-duga ataupun menyangka ya. Kalau tidak percaya sampean, ya seandainya KPK itu bisa mengusut semuanya, following the money itu, pasti ya itu ya, bapak polisinya, kontraktornya, gubernurnya, itu pasti ada bagiannya. Gak mungkin tidak ada bagiannya. Oke, demikian dulu kawan-kawan, ini biar tidak berlanjut-lanjut. Ini sudah emosi saya, benar-benar emosi. Sudah tidak kehilangan akal sehat. Ya udah dulu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.